Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pemanasan global juga merupakan kejadian terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari yang dipancarkan ke bumi oleh gas-gas rumah kaca. Singkatnya, pemanasan global bukanlah sekedar perubahan cuaca biasa, melainkan perubahan iklim jangka panjang yang didorong oleh kegiatan manusia dan memiliki konsekuensi yang serius bagi kehidupan di bumi. Pemanasan global terjadi akibat penguatan efek rumah kaca. Mekanisme dari pemanasan global yang pertama adalah sinar matahari masuk. Matahari mengirimkan energi ke bumi. Yang kedua, penyerapan dan pemantulan. Permukaan bumi menyerap energi ini lalu memancarkan kembali sebagai panas inframerah. Yang ketiga, penangkap panas. Gas rumah kaca di atmosfer memerangkap sebagian panas ini, mencegah lolos ke luar angkasa. Yang keempat, peningkatan suhu. Akumulasi panas yang terperangkap ini menyebabkan suhu rata-rata bumi meningkat. Penyebab alami dari pemanasan global yang pertama adalah aktivitas matahari. Perubahan pada intensitas energi yang dipancarkan oleh matahari dikenal sebagai siklus matahari dapat mempengaruhi suhu bumi. Yang kedua adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi dapat mengeluarkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 ke atmosfer. Meskipun demikian, letusan besar juga mengeluarkan partikel debu dan sulfur dioksida yang dapat memantulkan sinar matahari dan memiliki efek pendinginan sementara. Yang ketiga, variasi orbit bumi. Perubahan kecil dalam kemiringan poros bumi, bentuk orbitnya, dan goyangan porosnya mempengaruhi jumlah sinar matahari yang diterima. Lalu, umpan balik. Beberapa proses alami dapat mempengaruhi atau memperlambat pemanasan. Contohnya adalah penguapan air. Lalu, perubahan arus laut. Arus laut berfungsi sebagai ban berjalan global yang mendistribusikan panas di seluruh dunia. Perubahan pada pola arus ini dapat menyebabkan beberapa wilayah menjadi lebih hangat atau lebih dingin dari biasanya. Baik, selanjutnya ada penyebab antropogenik. Yang pertama itu ada pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk energi dan transportasi menghasilkan emisi karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca utama. Yang kedua itu ada deforestasi dan perusakan hutan. Penebangan hutan besar-besaran mengurangi kemampuan hutan menyerap CO2 sekaligus pelepasan karbon dari pembakaran dan pembusukan biomasa hutan. Yang ketiga itu ada aktivitas pertanian dan peternakan. Pertanian menghasilkan metana dari sistem pencernaan hewan sapi. Pembakaran lahan pertanian menambah emisi CO2 dan mengurangi penyerapan karbon dari tanaman. Yang keempat yaitu ada limbah dan pengelolaan sampah. Limbah organik di tempat pembuangan menghasilkan gas metana selama pembusukan anaerobik. Sampah plastik yang tidak terurai dan pembakaran limbah juga menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang kelima ada industri dan proses manufaktur. Proses manufaktur bahan seperti semen, besi, baja, dan kimia menghasilkan CO2 dan gas rumah kaca lainnya. Banyak industri juga menggunakan bahan bakar fosil untuk energi meningkatkan emisi gas rumah kaca. Dan yang terakhir itu ada penggunaan energi listrik yang boros dan tidak efisien. Pemborosan yang listrik cenderung meningkatkan pembakaran bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energi, meningkatkan emisi CO2. Selanjutnya itu dampak terhadap manusia. Yang pertama adalah kesehatan manusia. Penurunan kualitas udara dan suhu yang tinggi meningkatkan risiko penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis. Yang kedua adalah ketahanan pangan. Dapat menyebabkan gagal panen karena suhu yang tinggi, kekeringan, dan curah hujan yang tak menentu yang mengakibatkan hasil panen berkurang. Yang ketiga adalah ketersediaan air bersih. Meningkatnya pencemaran air karena banjir dan suhu yang tinggi juga mempercepat pertumbuhan bakteri pada sumber air tersebut. Dan terakhir adalah dari segi dampak ekonomi. Menyebabkan kerugian akibat bencana ini serta kesehatan terganggu karena penyakit dan polusi. Baiklah, selanjutnya dampak terhadap lingkungan. Yang pertama ada kenaikan suhu global, di mana temperatur rata-rata bumi meningkat, sehingga menyebabkan perubahan pola iklim dan musim yang tidak menentu. Yang kedua, mencairnya es di kutub dan gletser. Akibat suhu yang meningkat menyebabkan es di kutub utara, kutub selatan, dan gletser pegunungan mencair lebih cepat.
Yang ketiga, kenaikan permukaan air laut. Air laut bertambah akibat dari mencairnya es dan pemuaian termal air laut. Yang keempat, perubahan pola curah hujan. Di beberapa daerah mengalami kekeringan ekstrim, sedangkan di daerah lainnya mengalami banjir bandang. Yang kelima, peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Ini menyebabkan meningkatnya frekuensi badai, topan, gelombang panas, dan kebakaran hutan. Selanjutnya penanganan nasional yang pertama adalah regulasi dan target emisi, di mana menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca secara mengikat dan secara hukum. Yaitu contohnya seperti menetapkan pajak karbon kepada setiap perusahaan industri. Yang kedua itu pengembangan energi terbarukan, yaitu menggantikan penggunaan bahan bakar fosil ke bahan bakar terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi. Yang ketiga itu peningkatan lingkungan hijau, yaitu membangun dan melestarikan ETH seperti hutan kota, taman, dan area resapan air. Yang keempat yaitu meningkatkan transportasi, yaitu dengan mengembangkan transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan seperti jalur kereta api, bus listrik, atau jalur sepeda. Yang kelima yaitu edukasi yaitu meluncurkan kampanye nasional untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengatasi pemanasan global. Pemanasan global bisa kita kurangi dengan tindakan sederhana sehari-hari. Yang pertama dengan menghemat energi, misalnya mematikan lampu atau alat listrik yang tidak dipakai. Yang kedua, gunakan transportasi ramah lingkungan, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau naik kendaraan umum. Yang ketiga, kelola sampah 3R, reduce, reuse, dan recycle untuk mengurangi plastik yang sekali pakai. Yang keempat, lakukan penghijauan dengan menanam pohon yang bermanfaat menyerap karbon. Kelima, terapkan pola hidup berkelanjutan dengan mengurangi konsumsi daging berlebih. Dan terakhir, biasakan memilih produk lokal agar jejak karbon dari transportasi bisa ditekan. Hal-hal kecil ini dilakukan bersama akan berdampak besar bagi kelestarian bumi.